Cek cek cek. Iya, iya. Iya, Sip, aman, aman. sip, sip. Mau nanya yang mana emang? Kayaknya semuanya deh. Oke. Bingung ini soalnya. Kayak kan kalau nomor 2 itu kan yang di U-nya itu tuh yang penyebutnya aja atau sama pembagiannya aja semuanya gitu, yang jadi U itu? Kita lihat dulu soalnya. Nomor 2. Ya yang Yang ini bukan sih? oh, Ini kan ya? oh iya itu. Itu Oke, sip. dia. Nah, jadi karena yang pretest ini tuh masih yang substitusi ya. Jadi kita masih pakai Iya. pemisalan. Nah, ini biar nggak bingung, sebenarnya kita bisa tulis ini tuh sebagai 1/kuadrat min 4 X dx. X X. Jadi ininya Oh, tuh heeh heeh. sini gitu loh. Ini jadiin satu gitu. Mhm mhm. Nah, kalau udah kayak gini kan udah lumayan jelas ya. Udah lebih jelas. Nah, masuk ke pemisalan nih. Misal U itu adalah X kuadrat min 4. Kita nyari turunan dari U ini. Berarti kan dia jadi du per dx. Dan ini turunannya bakal jadi 2x. Nah, dx itu dikesiniin. Nah, Berarti. itu entar itunya bukan minus entar, positif itunya, plus Oh, oke sih. Sorry. di soalnya. Nah, jadi kayak gini. Karena di sini tuh kita punya x dx, 2 nggak dibutuhin nih. Berarti 2 kita pindahin juga ke sini. Jadi sisanya x dx. Nah, karena Nah, kita udah punya pemisalan di sini, kita bisa langsung masukin ke soalnya. Berarti kita itu punya 1/U dikali du per 2. Nah, dari sini ada nih yang bisa kita keluarin. Mungkin biar jelas lagi, kita jadiin terpisah dulu. heeh, Ini jadi 1/2, ini kali du. mhm. Yang dikeluarin itu adalah 1/2. Berarti yang masih di dalam itu adalah 1/U du. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal langsung integralin ini. Tapi nggak usah pakai cara yang seperti biasa. Karena ini buat catatan. Kalau kita punya 1/x dx, itu hasilnya pasti jadi ln x. Berarti kalau 1/u du itu pasti nanti jadi LNU ya? ln u. Nah, ini kita berarti tinggal masukin lagi aja persamaannya. Kayak gitu. Gitu deh. Oh, tadi aku tuh bingung tuh yang ini yang awalnya, yang pemisalnya itu dikirain tuh pemisalnya itu dari pembagiannya, makanya agak beres-beres tadi itu. Oh, iya ya, ngerti-ngerti. Jadi maksudnya tuh kenapa kita pemisalannya cuma yang di bawah aja? Soalnya kalau kita contohnya itu eh dimisalin jadi kayak gini.
ini bakal gampang nggak nyari ininya? Bakal susah kan? Susah, soalnya itu pangkatnya pangkat -1. Terus nanti kalau dibiasain pangkat 0 gak boleh. Iya, itu dia. Ya, tekniknya emang udah dari awal tuh ini jawaban integralnya pasti lin karena bakal jadi pangkat 0 di sini. Tapi maksudnya Oh iya, ini tuh masuk. ini tuh -1 nggak bisa pakai cara biasa tuh karena kan kalau kita punya akar 4 pangkat 2 ini bisa ya kita jadiin x pangkat 4 kali x pangkat 4. Nah, tapi kalau -1 itu kan susah. Jadinya kita bisa pakai pemisalan milihnya u-nya itu adalah x pangkat 2 plus 4 gitu. Dia termasuk ke operasi yang ada pangkatnya dan kalau kita kalikan atau jadiin dipanjangin itu tuh jawabannya kita susah dapetnya. Jadi makanya kita pakai cara substitusi di sini. Kayak gitu. Gitu. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu kita punya integral 6z akar. Akar apa itu? Z berapa ya? Aku lupa. 6z akar tunggu ya. Aku fotonya. Nah, ini 6z akar 4 akar 4 plus z pangkat 2. Kayak Z pangkat 2 dz ya. Nah, Ya. kalau ini mah caranya sama kayak yang nomor kita tinggal. Jadi yang dimisal. Ya, kita pemisalannya langsung aja yang ini. Karena ini tuh Akar. setnya. Nah, berarti kita misal U tuh kita misal U itu adalah 4 plus Z kuadrat. Ini ini berarti 4 plus Z2 2Z ya, jadi 2Z. 2z. Ini bukan dx, sorry, ini dz. Ini jadi 2Z dz. Nah, kita sebenarnya ini bisa langsung keluarin aja 6-nya keluar. Nanti sisanya bakal jadi Z 4 dz kan. ya 4 per 2 ya dz. Ini dz. Nah, ini Z sama dz. Berarti yang kita butuhin itu cuma Z dz. Dan ini berarti duanya kita ke kiri kanan. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kerja apa sih? Laksanain aja. Berarti kan ini U setengah, ini adalah DU per 2. Keluarin U min pangkat ini DU. Nah, kalau kayak gini udah tinggal integral biasa aja. 3. Nah, kita ini 3, ini 1 per 1/3. 3 per 2, 3 per 2. 3 per 2. Ini berarti jadi 3 dikali 2 per 3. U 3. Kita coret. Berarti sisanya jadi U kali 3 per 2. 3 per 2. 4 tambah Z kuadrat 3 per 2 tambah C. Itu jawabannya. Ya, masih gambar lah. Ya.
Nomor 3 itu sama kayak nomor 1 lah. Iya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 punya sin akar Itu kan perempat masuk soalnya bukan perempat itu. apa? Oh ya, yang sin. DT. 3 soal ya. Kalau dilihat dari sini, kita tuh tinggal milih nih yang kita mau misalkan tuh sin atau akar T. Kalau dipikir-pikir, yang paling memungkinkan itu kita memisalkan akar T. Akar T ya. Karena di sini ya mereka sama, ada yang sama, dan itu sin itu cuma sendiri. Contohnya kita cuma misalin sin, kita ya nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Kita nggak bisa lanjut perkaliannya. Nah, berarti kita tinggal misal. Nah, bedanya itu kan kita pemisah sebagai akar T. Tapi kalau di kayak gini, gimana sih kita biar dapat DT-nya? Nah, kan sebelum-sebelumnya tuh ini ya, kita tuh nyari turunan dari U. Dan itu tuh untuk mencari DZ-nya. Tapi di sini tuh kita mencari DT. DT kita bisa untuk menghilangkan akar ini, gimana sih caranya? Kita dirubah kan ke pangkat. Ya, ini tuh dua-duanya tuh di pangkat 2-in. Berarti ini U pangkat 2, ini adalah T. Karena kita mau nyari DT dan U pangkat 2 akan hasilnya ada DU atau DT, berarti satu-satunya cara itu ngebuat turunan dari T. Turunan dari T itu adalah DT per DU. DT. Kenapa DU? Karena di sebelahnya itu U. Kalau contohnya U, kita misalkan ini sebagai X, berarti ini kayak gitu. Kalau ada kayak gini, ini sama aja. Berarti kita tinggal masukkan ke sini. DT. Nah, kita udah dapat nih DT-nya. Berarti kita langsung aja masukin semua ini. Kita nggak usah kayak pindahin duanya ke sini, nggak usah. Karena kita itu mencari Tunggu, ulang lagi. Yang tadi itu rada patah-patah, coba. Oke. Itu kok yang dari DU? Kenapa nyampe ada DU gitu? Oh ya. Kenapa ini tuh DU? Jadi ceritanya, kalau kita punya operasi itu X. Operasi itu X. Kita mau nyari turunan X. Turunan X itu dari contohnya variabel Y kan. Nah, ini tuh penulisannya DY per DX. Contohnya kita punya variabel T. Terus kita tuh ininya tuh adalah Y. Berarti kita tuh adalah DZ per DT. Harus DT. Dengar ya. Jadi variabel yang utama ini yang kita cari turunannya itu menjadi di atas, yang di atas. Di bawahnya itu adalah variabel yang ada di dalam operasinya. Makanya kenapa ini itu jadi turunan T itu jadi DT per DU gitu. Oh, tuh. Jadi yang 2 U juga berarti itu tuh diturunin ya, berarti yang kiri, sebelah kirinya juga. Ya. Ini U pangkat yang di ruang kiri turun juga kan? Diturunin ya. Jadi diturunin kan? Kan kalau yang nomor sebelumnya tuh yang diturunkan tuh ini ya, operasi yang bagian kanan. Iya. Nah, kalau tempat itu yang diturunkan tuh operasi bagian kiri. Di bagian U pangkat 2-nya. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin aja ke dalam soalnya. Karena kita udah dapat DT ya. Kita tinggal tulisin U. DT-nya itu adalah ini. Berarti kita tulis 2
U kali DU. Nah, di sini ada yang bisa kita lakuin nggak sebelum integral? Dicoret ya? Ya, betul. U di sini sama U di sini dicoret. Kenapa bukan U yang di sini? Karena U di sini itu kan punya sin. Beda dengan yang di Iya. bawah yang nggak punya sin kayak gitu. Berarti ini menjadi sin U dikali 2 DU. DU. Kita bisa keluarin duanya. Kita berarti sisa sin U DU. Nah, ini berarti tinggal ingat nih. Integral dari sin U itu adalah min cos. Kalau cos U itu berarti adalah sin. Beda dengan turunan. Kalau turunan itu adalah kebalikannya. Contohnya kita punya sin U nih. Kita punya sin U, berarti hasilnya bakal cos. Oh, bukan min cos ya berarti? Bukan. Tapi kalau kita punya min sin, berarti kita bakal jadi min cos. Aku kebalik, sorry. Ini tuh kalau turunan cos, turunan cos itu bakal jadi min sin. Yang dimana kita bisa lihat nih, kalau kita punya min sin, berarti ini kan jadi plus cos. Yang dimana kan integral itu nambah ya. Urutannya ini kan ke sini. Berarti sin U menjadi min cos. Kalau kita turunin min cos, berarti sin. Gitu. Kebayang? Kebayang. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita tinggal tulis min cos U. DU-nya hilang. Nah, kita tinggal U-nya menjadi ini lagi. Akar T. Kayak gitu. Selesai. Kebayang nggak, ngerti nggak gitu kayak buat substitusinya? Kebayang sih. Paling yang tadi trigonometri masih harus belajar lagi kayak nanti. Trigonometri Itu lebih kayak misalnya ngapalin sih. Kalau buat turunan integralnya, ingat plus minusnya aja sih sebenarnya. Ya. Tapi nanti itu bakal ada ini gak kayak apa? Kayak yang selain sin cos gitu, tan keluar gitu, atau yang lain bakal kemungkinan keluar gak kayak trigonometri, integral trigonometri ada deh. Aku kurang tahu juga. Waduh. Kayaknya ada. Itu bakal dibahas kayaknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang latihan deh. Nah, kalau yang latihan kita masuk ke materi parsial. Di mana ini tuh caranya tuh berbeda dengan substitusi. Ya, di sini aku bakal ngejelasin ulang buat nomor 2. Jadi kenapa yang nomor 2 ini salah? Karena kalau kita memisahkan U seperti ini, nanti tuh kita harus lanjutin kayak gini. Kan U itu adalah T plus 1 ya. Kita udah dapet nih U gitu ya. Tapi T itu kita belum dapat. Berarti kalau untuk dapetin T itu, kita harus ngerubah U sama dengan T plus 1 jadi U dikurang 1 sama dengan T. Dan ini bakal lama banget. Jadi kita bakal diubah ke ngubahnya tuh gimana? Yaitu ganti
U sama dv-nya. Berarti misal U sama dengan T, berarti kan du sama dengan T per dt. Nah, untuk dv kita menggunakan akar T plus 1. Nah, kalau kayak gini kita tinggal merubah T plus 1 jadi pangkat setengah dt. Kalau udah kayak gini, kita bisa menggunakan cara pemisahan lagi. Misal T plus 1 P sama dengan T plus 1, berarti dp itu adalah dt. Nah, berarti kita bisa merubah ini menjadi U pangkat setengah, ini dp, ini P maksudnya. Nah, kalau kayak gini tinggal menggunakan integral seperti biasa. Nah, kalau kayak gini berarti kita dapat nih V-nya. Kita rubah lagi menjadi T plus 1 3 per 2. Kita masuk ke rumusnya. Nih. Berarti U itu kita punya T, V itu kita punya 2 per 3 T plus 1 3 per 2, berarti ini dikurang. Integral V-nya itu adalah 2 per 3 T plus 1 3 per 2 dikali du. Du-nya itu adalah ini nggak usah ada T, sorry. Ini berarti dt aja langsung. Ini adalah dt. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal jabarkan kembali. Kita ini keluarin, berarti jadi 2 per 3 integral T plus 1 3 per 2 dt. Yang dimana ini tuh kita bisa misalkan lagi. Misal P sama dengan T plus 1, berarti dp sama dengan dt ya. Kita tulis lagi. Ini berarti kita ubah ini jadi P dan ini jadi dp. Kita tinggal ini lagi integralkan kembali, berarti 1 per 3 per 2 tambah 1 3 per 2 tambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tulis kembali kalau sama dengan kurang 2 per 3 dikali ini 3 per 2 tambah 1 berarti jadi 5 per 2. 5 per 2 5 per 2 kita balikin jadi 2 per 5.
plus 1 5/2 plus C. Nah, kita tinggal sederhanakan lagi. T plus 1 3/2 dikurang 2 kali 2 4, 3 kali 5 15. T plus 1 5/2 plus C. Ini jawaban akhirnya. Nah, jadi ini harus sih revisi dari video kemarin. Maaf, soalnya kemarin ini aku ngelewatin yang bagian akarnya itu, jadi hilang. Terima kasih buat koreksinya, guys. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya. Kita nomor 3. Nomor 3 di sini itu adalah integral ln x kuadrat dx. Nah, kalau nomor 3 ini, nomor 3 itu bisa dibilang soal yang bisa kita gampang nemuin U atau devinya. Kenapa? Karena ln itu nggak ada jawaban kalau diintegralkan. Berarti kita cuma bisa menurunkan ln x. Kalau kayak gini, pemisalan U itu adalah pasti ln x. Dan X. Dan devi itu adalah x kuadrat. Kenapa sih ln x itu nggak bisa diintegralkan? Karena ln x itu bisa dibilang itu hasil dari integral juga. Kan tadi kita udah bahas 1/x jadi X. ln x. Tapi kalau kita integralkan ln x, itu tuh jawabannya jadi nggak ada gitu. Ya gitu sih. Oke, kita lanjut. Nah, turunan ln x. Kau masih ini nggak? Ingat nggak? Ya, sudah lupa. Tunggu. Saya cari dulu bentar ya. Kan tadi udah di-mention tuh titik-titik Ya. diintegralkan di ln x. Berarti ln x Ya, diturunkan berarti balik lagi kan jadi 1/x kan? betul. Atau Berarti gimana? kita Ya kan? punya du per dx yang dimana ini jadi 1/x. Kita pindahkan 1/x dx. Nah, kalau udah kayak gini, kan di sini tuh kita bisa memisalkan ini tuh ln x dikali 1/x kuadrat ya. Ya. Dx. Yang dimana ini kita diamin, kita fokus dulu ke x kuadratnya. Di mana x kuadrat di sini itu bakal jadi x min 2. Mau dipindahin ke atas berarti ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, karena kita jawaban dari misalnya itu adalah 1/x dx, kita harus memisahkan dulu. Memisahkan untuk merubah ini. Kebayang nggak? Kebayang. Tapi itu nanti yang dev-nya jadi x kuadrat itu gimana tuh nasibnya berarti?
Itu apa sih? Emang dari yang paling awal. Jadi Ya. wait sebentar. Oh ya berarti kita ambilnya X 1/X doang ya? Iya, sorry. Kita berarti ambilnya 1/X aja. Nah, Karena ini oh bisa gitu ya berarti? ya kemungkinan besar sih bisa gitu. Karena kalau kita ambil 1/X kuadrat, nanti ada yang double. Iya. Iya. Kan ini tuh 1/X ya. Ini berarti udah jadi DU. Lin X udah jadi U, 1/X kita sama ke atas ya. Kan itu tuh sisa T ya. Iya. Sisa T ini tuh sama aja kayak sisa 1/X di sini. Kebayang lah ya. Nah, kalau udah kayak gini kita yang Devi dulu ya, kita turunkan ini. Berarti kalau Devi diturunkan, diintegralkan, jadi Integral. Jadilah X ya. betul, Bener nggak? jadilah X ya. Atau Ya, X? jadilah X. Berarti kalau kita giniin, masukin ke rumus, dikurang V DU, berarti U-nya kita punya ln X, terus V-nya itu kita punya ln X, dikurang lama. Naon ya? Wait, sebentar. Waduh. Waduh, sebentar. Oh begini. Oh enggak, ternyata kita tetap masih pakai 1x kuadrat. Ya, sorry. Kita berarti nggak ngikutin ini, tapi tetap ngikutin angka paling awal. Ya aku tadi coba cek lagi. Karena kalau integral ln x tuh ya bukan nggak bisa dijawab gitu loh. Berarti kan ini tuh bakal jadi ini ya, buat 1/x pangkat 2 tuh bakal jadi x min 2. Berarti kita bisa integralkan menjadi min 2 tambah 1 x min 2 tambah 1, dimana hasilnya bakal jadi x. Min x maksudnya. Wait. Min 1. Wait. 1 per min 1. Per X ya sih? Ya. Oh ya. Nah gini. Yang dimana ini bakal jadi min 1/x. Berarti kita di sini punya min 1/x yang dimana DU-nya itu adalah 1/x dx. Nah, di sini kita keluarin dulu min ya. Ini jadi plus 1/x dx. Ini harusnya bisa langsung dikalikan ya. Bisa kan. Oh iya, ini V-nya udah berubah ya. Sorry. Ini harusnya bukan x. Menjadi 1 per iya. Min X. Berarti ini min dikali min 1/x ditambah 1 per kuadrat x kuadrat dx. Wait. Berarti kita tinggal integralkan lagi ini, sama berarti kayak yang Devi hasilnya. Kita min ln x per x ditambah min 1
yang dimana ini bakal jadi min ln x per x dikurang 1 per x. Oke. Udah sih, ya selesai. Nggak tambah C itu berarti atau